كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bahwa ancaman bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, walil kafirina adzabun alim. Ancamannya apa? Azab yang sangat pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. أما بعد يقول عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini meskipun dalam keadaan cuaca yang begitu mendung, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat jasmani, dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kepada kita kesehatan rohani juga. Salawat serta salam semoga selalu dan senantiasa tercurah pada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'un tabi'in, serta siapa pun selalu dan senantiasa istiqamah dalam menapaki ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sore hari ini insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita di tafsir Aisarut Tafasir. Kemarin sudah kita bahas sampai ayat ke 106 dan kita belum tuntas dari ayat 106, nanti akan kita ulangi kembali sedikit. Nah, kemudian sebelum kita masuk kepada tafsir, nah maka kita baca terlebih dahulu dari ayat 104 sampai nanti 108. Kita berharap nanti untuk hari ini bisa selesai sampai 110 harapan kita. Tapi kita baca terlebih dahulu ayatnya dari ayat 104 sampai 108. 4 ayat kita baca bareng. Monggo dibuka. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan sore hari ini membawa berkah. Kalau hujan itu kan kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, karena salah satu waktu mustajabnya doa adalah tatkala hujan turun. Ya, maka monggo jenengan banyak-banyak berdoa, apalagi kita sedang berada di tempat yang mulia dan kita melakukan satu aktivitas yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu perlu kita ketahui bahwa kalau kita adakan ya thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat rahmat itu akan hadir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi tatkala ada sekelompok orang, ya, mereka mempelajari ilmunya Allah, mempelajari din, ya, ilmu-ilmu agama ini, maka
akan berdatangan kepada mereka ini malaikat-malaikatnya Allah. Ya, yang sebelumnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan pada jiwa-jiwa mereka. Kemudian Allah juga akan berikan kepada mereka rahmah, kasih sayang, ya, pada tulabul ilmi, orang yang senantiasa mengejar ilmu, menimba ilmu. Kemudian malaikat akan berdatangan, wa haffathumul malaikah, bukan hanya datang, mereka membentangkan sayapnya di atas orang-orang yang tolabul ilmi, radin bihim, mereka ridho terhadap orang-orang yang mempelajari ilmunya Allah. Kemudian tidak hanya sampai di situ, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan sebut-sebut dengan sebutan yang sangat mulia di hadapan makhluk Allah yang sangat mulia pula. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan keridhaannya kepada kita semuanya. Amin. Monggo ayat 104 sudah kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddaril kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan ayat ini kepada kaum mukminin, ya, diawali dari ayat 104 ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat ditujukan kepada orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Ini kemarin sudah kita bahas. Jangan katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ra'ina. Tapi katakan ungdurna sebagai ganti daripada lafaz ra'ina. Wa qulu ungdurna wasma'u, dengarkan. Ya. Walil kafirina 'adzabun alim. Nah, Allah tegaskan di sini bahwa
ancaman bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, walil kafirina adzabun alim. Ancamannya apa? Azab yang sangat pedih. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang azab, membaca hadis-hadis tentang azab, ya, ini subhanallah, merinding, Pak. Merinding. Yang sering saya sampaikan tatkala saya ngisi ceramah, itu adalah salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan ketika nanti manusia dimasukkan ke dalam neraka, ketika dibakar di dalam neraka, mereka kulit-kulit mereka akan melepuh dan mateng. Ya. Setelah kulit mereka melepuh dan mateng, kemudian Allah ganti dengan kulit-kulit yang baru lagi. Dalam surah An-Nisa nanti ada. Kemudian setelah diganti dengan kulit yang baru, dibakar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, terus begitu sampai selesai. Ya. Nauzubillah. Maka sangat pedih sekali azab api neraka. Lah, orang-orang kafir ini kan nanti bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun tinggal di neraka, tapi selama-lamanya akan di neraka. Ya, akan di neraka selama-lamanya. Berbeda dengan orang yang tatkala di dunianya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka adalah pelaku maksiat, belum sempat taubat dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, maka ketika mereka nanti dimasukkan ke dalam api neraka, ini ada batas waktunya. Sampai kapan? Sampai dosa-dosa mereka bersih. Kemudian baru mereka dimasukkan ke dalam surga yang sebelumnya dimasukkan dulu ke dalam sungai, ya, ke dalam salah satu sungai. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tatkala membaca ayat-ayat tentang azab Allah, siksa-siksaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu dan senantiasa merenung. Dan kita berdoa kepada Allah, memohon agar supaya diri kita ini dihindarkan dari pedihnya api neraka. Harus selalu dan senantiasa memohon, ya, mohon agar supaya dihindarkan dari azab kubur, mohon juga agar supaya dihindarkan dari siksa neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini senantiasa kita gaungkan, ya, dan kemudian kita minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa najata min sakhatika wan nar. Ini selalu dan senantiasa kita baca, kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, ya, berkenan untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Jazakumullah khairan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dipanggil oleh Allah, Allah berikan kita kenyamanan berupa husnul khotimah, yang itu nanti akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah dalam surganya. Masya Allah, itu indah, Pak. Tatkala kita bisa dan dikuatkan oleh Allah untuk beristiqomah di atas jalannya. Masyarul muslimin, untuk istiqomah itu memang berat. Istiqomah berada di jalannya Allah, dijalankan kebenaran itu memang berat, ya. Untuk menghindari azabnya Allah itu memang berat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya diberikan petunjuk. Lawang nabi aja, nabi itu masih minta petunjuk sama Allah. Nah, apalagi kita lebih wajib daripada nabi. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap berada di dalam kebenaran, dituntun sama Allah dalam kebenaran. Ini permohonan kita. Nah, minta keridhaannya Allah, baik ketika kita masih hidup
maupun tatkala nanti kita sudah meninggal dunia tetap diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang selalu kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini selalu kita gaungkan, selalu kita baca, selalu kita ucapkan dan kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Memang terjadi pada diri kita. Supaya Allah memberikan kepada kita kenyamanan hidup di dunia berupa apa? Kita bisa istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran. Kita bisa dikuatkan oleh Allah menghindari hawa nafsu. Mengatur diri kita supaya terhindar dari dorongan syahwat, baik syahwat syahwat duniawi, ya, ataupun nanti syahwat yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang memang itu menjerumuskan pada kemurkaan Allah. Terkadang syahwat ini tidak menjerumuskan pada kemurkaan Allah, tapi kita dibikin lalai daripada berbuat kebaikan. Ada dua fitnah nanti ketika kita hidup itu, ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat, ya. Fitnah syubhat ini kita kikis, kita perangi dengan kita belajar. Semakin kita tingkatkan keilmuan kita mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka fitnah syubhat ini nanti akan kita kikis. Lah, fitnah syahwat itu bagaimana? Nah, fitnah syahwat itu nanti dengan kita mengamalkan ilmu kita, ya, ilmu yang telah kita pelajari, kita amalkan, insya Allah akan bisa mengikis fitnah syahwat, ya, yang nanti dapat menghindarkan kita dari kejamnya syahwat duniawi. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita membaca walil kafirina adzabun alim, ya, memang Allah gambarkan di sini bagi orang-orang kafir. Nah, terus yang ada di pikiran kita adalah, ya, yang harus ada di pikiran kita, apakah diri kita nanti ada jaminan Allah bebaskan dari neraka? Lalu apakah ada jaminan kedua kita mesti dimasukkan ke dalam surga? Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka kita nggak bisa jamin bahwa diri kita adalah orang yang nanti akan menghuni surga. Kita nggak bisa jamin. Tugas kita adalah memohon kepada Allah supaya memang benar-benar Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu tugas kita. Nah, maka kehidupan itu ada dua nanti, kehidupan di atas tanah dan kehidupan setelah kita lenyap dari atas tanah. Nah, maka tatkala kita masih berada pada fase kehidupan di atas tanah, nah, ini adalah tempat dan waktu di mana kita dituntut untuk memperbanyak amal soleh, dituntut untuk memperbanyak amal soleh, supaya nanti tatkala kita sudah bergeser dari atas tanah menuju kehidupan yang selanjutnya, yang dimulai dengan kita diletakkan di bawah tanah, kemudian kita diuruk dengan tanah. Nah, itu kehidupan yang selanjutnya, dan itu nanti akan menjadi pintu pertama yang membawa kita kepada kehidupan akhirat. Terminalnya itu adalah alam barzakh. Nah, bekal kita untuk menuju terminal alam barzakh itu apakah sudah cukup ataukah masih banyak kekurangannya? Maka di sini, ya, mulai pada saat ini kita perbanyak bekal kita. Sangune diokai, ya, sangune diokai, dipolke, ngaji ya kudu sregep, ya, meskipun saat hujan tiba, jangan sampai turunnya hujan itu juga menurunkan kesemangatan kita dalam beramal soleh. Jangan sampai hembusan angin yang kencang itu juga menyurutkan angan-angan kita untuk belajar, menyurutkan niat kita untuk belajar, ya. Terus belajar dan belajar,
Ada seorang yang sangat tua, sudah sangat tua, ya. Mereka kemanapun mereka pergi, mereka perginya adalah untuk tolabul ilmi. Ini sangat mulia. Ada seorang syekh, pakar hadis, ya, pakar hadis, dan muridnya sudah banyak. Namun tatkala ada majelis, ya, tatkala ada majelis ilmu, beliau datang. Beliau mendatangi majelis ilmu, ya. Karena apa? Nah, beliau husnudon. Mungkin ada ilmu yang belum saya pelajari. Mungkin ada ilmu yang belum saya mengerti. Mungkin ada hal-hal yang belum saya ketahui sehingga aku harus datang ke situ dan memposisikan dirinya menjadi seorang thalib, menjadi seorang murid. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan akhlak yang sangat mulia yang harus kita miliki bersama. Jadi semangat untuk belajar, semangat untuk beramal soleh, semangat untuk tafaqquh fiddin, semangat untuk tetap berada pada jalur kebaikan dan rel kebaikan. Ini selalu kita tanamkan dalam diri kita supaya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil diri kita dengan penuh haru. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini keinginan kita, ini yang kita inginkan dalam kehidupan di dunia kita. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ayat selanjutnya mengatakan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir, baik mereka ini Yahudi ataupun Nasrani, ya, min ahlil kitab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ahli kitab ini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang ahli kitab, baik ahli kitab itu Yahudi maupun Nasrani, mereka tidak menginginkan, ya, ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum, tidak menginginkan sama sekali ada kebaikan yang diturunkan oleh Allah kepada Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Al-Qur'an. Berupa hukum, berupa kitab, berupa panutan. Enggak ingin begitu. Padahal orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah diutus, itu mereka apa? Mendamba-dambakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Taurat itu sudah disebutkan bahwa akan datang Rasul akhir zaman, begitu. Dan mereka meyakini bahwa Rasul ini akan menyelamatkan mereka semuanya. Ini diyakini sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kenyataannya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka pun mendustakan apa yang ada di dalam Taurat. Mereka mendustakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang mana datang seorang utusan yang itu akan menyelamatkan mereka semuanya. Mereka bantah itu, mereka dustakan itu. Ma'asyiral muslimin, inilah kekafiran mereka, ya, pembangkangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah, ya, memberikan apapun itu kan terserah Allah. Terserah yang dikehendaki Allah itu siapa yang akan diberikan oleh Allah berupa fadl, berupa keutamaan itu siapa? Maka Allah Subhanahu wa taala memilih rasulnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk diberikan rahmat kepada beliau. Diberikan rahmat kepada beliau secara khusus, tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang yang dikehendakinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada orang-orang kafir, bukan, tapi Allah memang pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah adalah pemilik karunia yang amat besar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini kemarin sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas tentang ayat
ayat 104 dan 105. Kemudian masih pembahasan yang kemarin, manangsah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw rudduha aw mithliha, ya. Manangsah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat, ya, yang kami hapuskan, aw nunsiha, atau kami hilangkan dari ingatan, na'ti bi khairim minha aw mithliha, akan kami datangkan, ya, bi khairim minha, dengan yang lebih baik, ataupun mithliha, yang sepadan. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Nasakh. Nasakh itu adalah menghapus, ya. Ada kalanya nanti ketika kita belajar ada naskhu, apa namanya? Raf'u hukmin syar'i, ya. Bidalilin syar'i, itu namanya nasakh. Mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i mutaakhirin, yang apa? Belakangan. Jadi pertamanya ada hukum, kemudian ada hukum selanjutnya yang menghapus apa? Hukum sebelumnya. Itu namanya nasakh. Adapun nasakh, nanti ada naskhur rasm wa baqaul hukm, ya. Tulisannya dihapus tapi hukumnya masih, ya, hukumnya masih. Ada nanti naskhul hukmi ma'a baqair rasmi, hukumnya dihapus tapi tulisannya masih kita dapati dan kita baca, ya. Kemudian naskhul amraini ma'an, ada nasakh, apa namanya, hukum dan nasakh tilawahnya. Hukumnya dihapus, tilawahnya juga dihapus. Nah, pertama dihapusnya apa namanya, rasm, tulisan, ayatnya dihapus, ayatnya sudah nggak ada tapi hukumnya masih. Contohnya apa? Ya, dulu ada ayat yang menegaskan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma albattah, ya. Orang tua atau orang yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, kalau mereka berdua berzina, maka farjumuhumal battah, ya, harus dirajam. Nah, ayat ini kita sudah tidak dapati. Ketika jenengan baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jenengan nggak dapati ayat ini, nggak dapati. Tapi hukumnya masih, ya, hukumnya masih berlaku sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, nashul hukmi wa baqa'ur rasmi, hukumnya diangkat, dihapus, tapi tulisannya masih. Kenapa tulisannya masih? Ya, nah, nanti agar supaya kita tetap mendapatkan pahala dari membaca tulisan tersebut, ya. Masyarul muslimin, ini ayatnya masih, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Ini contohnya, ya. Al-Baqarah ayat 240. Nanti jenengan baca. Kemudian yang selanjutnya, ya, naskhu huma ma'an, ya. Naskhul amraini ma'an. Jadi hukumnya dihapus, ayatnya juga dihapus. Contohnya tentang apa? Tentang rodok, tentang hukum bersusuan. Nah, kalau yang sebelumnya ini kan ketika seorang bayi, anak bayi, masih bayi, ya, umur di bawah 2 tahun ke bawah, artinya maksimal 2 tahun. Ini kan usia-usia menyusu. Nah, ini tatkala disusui oleh orang lain, ya, hukum sebelumnya harus 10 kali kenyang baru menjadi anak sepersusuan. Kemudian datang hukum yang belakangan hadir begitu setelah itu,
Nah, ini menghapuskan hukum yang pertama yang 10 kali tadi menjadi 5 kali. Jadi jenengan misalnya nanti ada bayi, ya, ada bayi. Ini ibunya misalnya, nauzubillah, ibunya wafat, kemudian ikut jenengan, ya, minum ASI dari istrinya jenengan. Nah, ini kalau minumnya minimal 5 kali kenyang, bukan kita sengaja kita pedot dewe, enggak, tapi sampai benar-benar dilepaskan oleh bayi, ya, biasanya sampai tertidur dan lain sebagainya, sampai emoh. Nah, ini sampai 5 kali, maka anak tersebut menjadi anak sepersusuan, mahram dengan jenengan, mahram dengan anak-anak jenengan, begitu, ya. Tapi jenengan, ya, anak-anak jenengan tetap tidak mahram dengan keluarganya dia. Nah, dia tetap mahram dengan jenengan dan anak-anak jenengan, sebagaimana orang tuanya, jenengan sebagaimana orang tuanya, begitu. Jadi tatkala anak itu nanti laki-laki, ya, boleh melihat rambut ibu susunya, ya, sebagaimana anak kandung, begitu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini dan ayat nasakh ini, ya, ini diingkari oleh orang-orang Yahudi, ya, diingkari betul oleh orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Orang Yahudi itu paling enggak nerima ayat nasakh. Tuh kan, diturunkan hukum kemudian dihapus, nggak relevan kan? Nah, itu orang-orang Yahudi karena kekufuran mereka. Ini berangkat dari apa? Lah, nanti ada, kita insya Allah nanti akan baca kalau waktunya cukup. Karena apa? Karena ada hasad di ayat 109, ya, ada hasad, ada dengki yang disimpan dalam hati mereka. Maka Allah katakan, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, ya, mampu, ngapain aja mampu, gitu loh, ya, mampu berkehendak tentang semua urusan, semua hal itu mampu Allah lakukan, ya. Tapi perlu kita pahami, dalam nasakh ini, menghapuskan ini, yang dihapus adalah perkara selain apa? Selain khobar, selain berita. Jadi tentang hukum, ya, tentang perintah, tentang larangan, ya, yang terjadi penghapusan di situ. Hukum, perintah, larangan. Lah, tapi kalau kabar berita tidak mungkin untuk dihapus, ya. Berita itu yang ada di dalam Al-Qur'an sudah qat'i, sudah pasti, ya, dan tidak dihapus. Apakah nanti hukum yang di dalam Al-Qur'an enggak pasti? Pasti. Sudah pasti, ya. Kenapa? Nah, kita harus imani ayat ini, bahwa Allah sampaikan na'ti bi khairim minha au misliha. Kami akan datangkan dengan yang lebih baik lagi ataupun yang sepadan dengan hukum yang dihapuskan, dengan hal yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita berpikiran sama seperti orang-orang Yahudi. Mereka menolak nasakh ini, ya. Mereka mengingkari adanya nasakh. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Tidakkah kamu tahu, alam ta'lam, anna sesungguhnya Allah, yaitu Allah, lahu mulkus samawati wal ard, adalah pemilik kerajaan langit dan bumi.
Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidaklah kalian memiliki pelindung, ya, memiliki pelindung dan juga penolong selain daripada Allah, ya, selain daripada Allah. Artinya apa? Ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memiliki, yang mengatur semua apa yang ada di langit dan di bumi. Yang menciptakan saja Allah, maka Allah terserah pada Allah, ya. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak akan mungkin ditanya terkait apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hum yus'alun. Tapi mereka, hambanya Allah ini yang akan ditanya, ya. Maka kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait apapun yang kita lakukan, aktivitas apa yang kita lakukan di dunia, semuanya. Dan kita akan memegang catatan amal itu, catatan perbuatan itu kita akan pegang. Semuanya dituliskan oleh malaikat, semua nanti akan diperlihatkan kepada kita, ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang senantiasa mencatatkan baik amalan itu amalan sesuai dengan syariatnya Allah, ataupun amalan tersebut bertolak belakang dari ketentuannya Allah, bertolak belakang dari kehendaknya Allah, bertolak belakang dari yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dicatat, baik itu berupa lafaz ataupun perbuatan, berupa ucapan lisan ataupun perbuatan kita. Semuanya tidak luput dari catatan malaikat. Karena wahum yus'alun tadi itu, kita mesti akan ditanya terkait apa aktivitas kita, apa yang kita lakukan. Semuanya komplit, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua aktivitas dicatat oleh malaikat. Kenapa tatkala tidur tidak dicatat? Rufi'al qalam an thalatha. Pena itu diangkat dari 3 orang. Siapa? Anin naim hatta yastaiqid, dari yang tidur sampai dia terbangun. Wa anil majnuni hatta yafiq, dari yang gila nggak sadar sampai dia tersadarkan. Wa anis sobi hatta yahtalim, dari dia yang masih balita sampai dia ihtilam, mimpi basah, sampai balik. Ini nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dituliskan. Ketika orang tidur ya nggak dituliskan salah. Tapi apakah tidur itu bisa membuahkan pahala? Bisa. Tatkala sebelum tidur kita niatkan bahwa tidur kita untuk menjaga stamina kita, supaya nanti dalam beribadah ini kita kuat, supaya dalam bekerja kita kuat, supaya dalam mencari nafkah kita kuat, supaya dalam tholabul ilmi kita kuat, kita fresh. Ketika kita niatkan tidur itu untuk hal-hal yang positif, ya, maka tidur itu akan membuahkan pahala. Masya Allah. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita yakin bahwa Allah yang memiliki semuanya, kita semua pasrahkan kepada Allah. Ya terserah Allah. Allah mau lakukan apa saja itu kehendak Allah. Ya, kita tidak boleh apa? Tidak boleh protes sebagaimana orang Yahudi yang protes. Lah apakah kita mau disamakan dengan orang-orang Yahudi? Tentu nggak mau. Ya, tentu nggak mau. Karena orang-orang Yahudi memang orang-orang yang pikirannya itu kotor. Ya, terkotori dengan apa? Terkotori dengan perasaan hati, sifat hati yang ada hasadnya tadi kepada kaum muslimin, ada kedengkiannya terhadap kaum muslimin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita sudah yakin begitu, insya Allah iman kita akan semakin melonjak, iman kita akan semakin naik, dan kita yakin kehendak Allah pasti yang terbaik.
Apa yang dikehendaki Allah, apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, itu yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah doa, memohon yang terbaik kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada aku yang terbaik, misalnya kehidupan yang baik, anak-anak yang baik, termasuk akhlak yang baik, itu kita mintakan kepada Allah. Akhlak diri kita, perlakuan diri kita kepada keluarga kita yang baik, itu kita mintakan kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku ini sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik, sebagai kepala keluarga yang baik. Kalau jenengan guru, sebagai guru yang baik, yang soleh, yang bisa mengajarkan ilmu-ilmu Engkau ya Allah. Ini kita mintakan kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita sudah minta kepada Allah begitu, kita tidak akan sombong. Sifat sombong itu akan kita buang jauh-jauh. Dan yang tinggal adalah sifat tawadu. Hamba ini nggak bisa apa-apa ya Allah. Dan hamba ini bukan siapa-siapa ya Allah. Maka berikan hamba kekuatan untuk bisa menapaki jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Begitu. Ini harus kita minta kepada Allah. Jangan sampai lepas dari diri kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Jangan sampai. Karena nanti ketika kita lupa akan itu dan kita mengandalkan amalan kita. Loh, amalan kita itu dari mulai bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Apa sudah bisa dipastikan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua itu mendatangkan keberkahan, semua itu mendatangkan pahala di sisi Allah. Belum tentu, gitu loh. Belum tentu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Loh, terkadang tatkala kita bangun tidur lali yo ndonga. Nggih, Pak. Nah, itu loh, terkadang lali. Lah oke laline apa oke kelingane? Nah, jenengan jawab dhewe gitu loh. Loh, nanti setelah bangun tidur dengan doa, dengan qiyamul lail dan lain sebagainya, pulang dari masjid subuhan, coba sering doa di waktu pagi apa sering lali nih pagi petang wiridan. Nah, ini harus kita pertanyakan dengan diri kita sendiri, pada diri kita. Wih, oke laline apa oke kelingane gitu loh. Ya. Nek oke laline monggo diistighfari gitu. Sore hari setelah asar. Loh, ini kita sudah doa untuk sore hari wiridan atau belum gitu. Allahumma bika amsayna, itu sudah kita ucapkan atau belum? Nah, kemudian ketika kita menganggap diri kita soleh, orang soleh itu patokannya apa? Patokannya wong soleh mendoakan orang tua. Coba kita sudah mendoakan orang tua di setiap selesai kita sholat 5 waktu atau belum, kan begitu. Meskipun nggak ada tuntunannya harus mendoakan orang tua di setiap selesai sholat. Nah, tapi kan anak yang soleh, dikatakan anak yang soleh itu ketika dia mendoakan orang tua. Loh, bahkan sehari loh kadang lupa randongake wong tua, kan begitu ya. Kemudian untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk ustadz-ustadz kita ya, sudah kita doakan belum, kan begitu. Ya Allah, minimal ya Allah, kami mohon, hamba mohon agar ustadz-ustadzku Engkau jaga, Engkau berikan perlindungan yang baik ya Allah. Loh, itu minimal loh, Pak. Apakah mendoakan keberkahan? Belum, baru mendoakan penjagaan. Loh, itu aja kadang kita lupa loh, Pak. Karo ustate, karo sing setiap hari membimbing kita, karo guru TPA-ne. Dulu jenengan pernah TPA, pernah belajar ngaji, pernah belajar Iqra. Nah, itu apakah terbersit untuk mendoakan kebaikan-kebaikan mereka? Loh, kadang lali. Nggih napa nggih? Guru Iqra jenengan. Nah, bahkan jenenge sapa jenenge sapa, Pak? Jangan sampai lali nek jenenge sapa gitu loh. Ya. Nah, itu jangan sampai. Maka itu nanti ketika kekurangan itu kita miliki ya, dan kita rasakan, kita resapi, wah insya Allah terhindar dari kata sombong.
Ya. Yo ternyata aku tuh masih banyak kurangnya. Karo guru TP aku dhisik lali, karo guru yang ngajari aku alif ba ta itu lali, ya. Sama guruku yang membimbing aku sholat dulu lali, ya. Karo imam masjidku lali, karo sing marbot masjidku gaene ngresiki masjidku lali. Nah, marbot masjid Pak, itu mulia loh Pak. Marbot masjid yang ngresiki masjid, ngresiki keramik masjid, jenengan nyaman ibadah. Nah, ganjarannya kathah loh Pak. Membuat jenengan nyaman ibadah itu ganjarannya kathah. Masya Allah. Nah itu jangan lepas dari doanya jenengan. Jenengan sebagai bos, karyawane didoakan. Nah, kenapa? Jenengan bisa sukses tuh kan, termasuk karena karyawane jenengan. Karena Allah kemudian karyawane jenengan. Nek karyawane mogok kabeh, jenengan nyebut gawe dhewe. Kuat Pak? Ora kuat. Gitu loh. Nggih, makanya karyawane jenengan doakan. Sing punya bos, ya, bose doakan. Ya kan? Nek kerjaannya jenengan dipecat misalnya, wah, susah tuh golek kerjaan liya. Gitu loh. Nah, semuanya itu akan membawa kepada dampak yang positif dan menghilangkan kesombongan dari diri kita. Kita akan ingat nanti ketika orang itu nanti sombong, wah maka ilmu iblis, perasaan iblis, sifat iblis itu sudah terwariskan kepada dia. Sifat iblis. Karena iblis itu membawa dua sifat. Sifat sombong karo sifat napa? Sing iso jawab tok mulih. Hasad mulih, Pak. Sifat sombong karo hasad. Nggih. Sombong. Nah, ini sombong ini ya, ini diawali dari hasad sih. Hasad. Loh, kok punya kemuliaan begitu? Wah, kemudian timbul rasa sombong, ya. Kok Adam gitu diciptakan dari tanah, aku kan sujud. Oh, enggak, gitu kan. Meskipun dia punya kemuliaan, emoh gitu. Timbul dari apa? Hasad itu tadi. Pengen kebaikannya Adam itu hilang. Gitu. Nauzubillah. Ini iblis. Nah, dua sifat ini antara sifat hasad dan sifat sombong ini kita singkirkan jauh-jauh dari diri kita. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi tatkala kita membaca ayat ini, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Yang bisa menolong kita, yang bisa melindungi kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pemilik kerajaan langit dan bumi, ya. Terserah Allah apa yang takdirkan untuk kita. Apapun yang ditakdirkan untuk kita itu adalah merupakan kebaikan, ya. Itu harus kita positive thinking begitu. Supaya apa? Keberkahan senantiasa kita dapatkan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat diri kita sebagai hambanya yang bertakwa. Ketika kita sudah bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita di sore hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita dijumpakan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Ternyata kita masih berhenti pada ayat 107. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Akhir da'wati alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim katsiran. Mohon maaf atas segala keliru dan salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.